Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan asal muasal dari sihir itu sendiri. Sihir sudah dikenal sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada masa kejayaannya dan pada dalam rakyat Babilonia itu sendiri. Sihir juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakannya, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang didapat memisahkan antara suami dan istrinya. Sihir yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri lebih dikenal dengan nama santet, guna-guna, teluh, pelet, dan lain sebagainya, tergantung dari daerah maupun tempat dalam penyebutan atas sihir itu sendiri. Sihir sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Sihir yang ada saat ini merupakan perkembangan dari perjalanan sihir itu sendiri. Walaupun masyarakat sekarang sudah banyak meninggalkannya, tapi eksistensi maupun keberadaan dari sihir ataupun santet tersebut masih tetap saja masih bertahan di tempat kita. Ilmu sihir sebenarnya dikendalikan oleh jin dan juga setan, sehingga kita lihat banyak kejadian mistis di luar nalar manusia itu sendiri. Sihir ataupun santet bertujuan untuk mencelakakan, bahkan membunuh target ataupun mematikan usaha seseorang. Praktek sihir ataupun santet pada umumnya dikarenakan oleh kebencian seseorang ataupun sakit hati dari orang tersebut. Biasanya menjadi alasan untuk seseorang mengirim santet, buhul, teluh, guna-guna, ataupun penyebutan-penyebutan lainnya. Metode yang dipakai tukang sihir itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan rambut, ada yang menggunakan baju, ataupun gambar foto dari korban orang tersebut. Praktek sihir ataupun santet di negara kita Indonesia memang sudah tidak asing lagi di telinga kita orang awam. Bahkan penjelmaan dari bangsa jin yang mengadu dombakan antara manusia untuk saling mencelakakan satu sama lain, itu pun juga tidaklah menjadi landasan dasar seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Dan ingatlah, perbuatan sihir ataupun santet itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya seorang muslim tetaplah beriman kepada Allah dan yakin akan kuasa Allah, karena sesungguhnya sihir ataupun santet ataupun perbuatan jin tidak akan bisa terkena ke kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.